Birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia sering diibaratkan sebagai mesin raksasa penggerak pemerintahan yang bercitra lamban, boros, korup, dan ruwet. Seorang ASN di Dua pegawai kantor imigrasi kelas 1 Silaturahmi Nasional Perangkat Desa yang pemirsa seorang bidan di Lahat, Sumatera Selatan, War Usman terbukti melanggar kode etik. Belakangan ini, berita nasional diramaikan kasus pelanggaran kode etik oleh ASN di Indonesia. Hal ini menarik perhatian dan penting untuk dibahas lebih lanjut. Bab 1. Pendahuluan dan Hukda Tarik. Layar menampilkan infografis bergerak mengenai indeks persepsi korupsi atau potongan berita mengenai pejabat yang tertangkap akibat menyalahgunakan jabatan. Kamera beralih ke presenter dengan tatapan serius namun komunikatif. Secara yuridis formal di Indonesia, penyalahgunaan wewenang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Secara sederhana, seorang pejabat dianggap menyalahgunakan wewenang apabila tindakan yang ia lakukan memenuhi 3 unsur utama. Pertama, melampaui wewenang, yaitu mengambil keputusan yang berada di luar batas mandat resminya. Kedua, mencampuradukan wewenang, yaitu menggunakan kuasanya untuk tujuan lain di luar tujuan pemberian wewenang tersebut. Ketiga, bertindak sewenang-wenang atau melanggar prosedur baku yang berlaku. Artinya, jabatan publik bukanlah hak milik pribadi yang bebas digunakan sesuka hati, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki batasan ketat. Bab 2. Definisi dan aspek hukum. Menampilkan poin-poin hukum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 2001 Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Secara yuridis formal di Indonesia, penyalahgunaan wewenang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Secara sederhana, seorang pejabat dianggap menyalahgunakan wewenang apabila tindakan yang ia lakukan memenuhi 3 unsur utama. Pertama, melampaui wewenang, yaitu mengambil keputusan yang berada di luar batas mandat resminya. Kedua, mencampuradukan wewenang, yaitu menggunakan kuasanya untuk tujuan lain di luar tujuan pemberian wewenang tersebut. Ketiga, bertindak sewenang-wenang atau melanggar prosedur baku yang berlaku. Tahukah kamu, dalam pelayanan publik, praktik korupsi sering terjadi tanpa disadari, bahkan dalam hal-hal sederhana. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi tidak hanya terjadi dalam jumlah besar, tetapi juga bisa dimulai dari hal kecil. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah suap, yaitu memberikan uang atau hadiah agar urusan dipermudah atau dipercepat. Dalam pelayanan publik, terkadang sikap petugas bisa berubah. Ketika diberi uang, pelayanan terasa cepat dan ramah. Namun tanpa itu, pelayanan menjadi lambat dan kurang maksimal, seolah bergantung pada mood dalam melayani. Selain itu, korupsi berdampak luas bagi masyarakat, seperti rusaknya fasilitas umum, terhambatnya pembangunan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sikap yang harus kita miliki adalah jujur, adil, dan bertanggung jawab. Menolak korupsi adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Masyarakat berperan penting dalam mencegah korupsi, yaitu dengan tidak memberi suap dan berani melaporkan jika melihat tindakan korupsi. Dengan kejujuran dan kepedulian bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Artinya, jabatan publik bukanlah hak milik pribadi yang bebas digunakan sesuka hati, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki batasan ketat. Bab 3. Modus dan bentuk nyata di lapangan. Cuplikan yang menggambarkan proses birokrasi, tender proyek, dan pengangkatan pegawai publik secara nepotisme. Bagaimana praktik penyalahgunaan ini terjadi di dunia nyata? Modusnya sangat beragam dan seringkali terstruktur. Bentuk pertama yang paling sering ditemukan adalah korupsi pengadaan barang dan jasa. Pejabat mengarahkan pemenang tender proyek infrastruktur kepada perusahaan miliknya sendiri
atau rekanan yang memberikan UPT kickback, bukan kepada vendor yang paling kompeten. Bentuk kedua adalah nepotisme dalam mutasi dan promosi jabatan. Jabatan strategis di birokrasi tidak diberikan berdasarkan skema meritokrasi atau kompetensi, melainkan berdasarkan kedekatan darah atau politik uang. Bentuk ketiga adalah penyalahgunaan anggaran publik, seperti memanipulasi dana bantuan sosial atau dana operasional daerah untuk kepentingan kampanye politik praktis. Semua modus ini mengorbankan profesionalisme birokrasi. Bab 4. Faktor penyebab. Grafik diagram yang membagi dua faktor besar, faktor internal individu dan faktor eksternal sistem. Mengapa penyalahgunaan wewenang ini terus berulang? Pengamat kebijakan publik membaginya ke dalam dua faktor utama. Dari faktor internal, keserakahan individu dan lemahnya integritas moral menjadi pemicu utama. Jabatan dipandang sebagai kesempatan untuk memperkaya diri atau mengembalikan modal politik yang habis saat pemilu. Dari faktor eksternal, lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah inherent oversight memberikan celah besar. Dari faktor internal, keserakahan individu dan lemahnya integritas moral menjadi pemicu utama. Jabatan dipandang sebagai ketika hukum tebang pilih, transparansi anggaran ditutupi, dan sanksi administrasi maupun pidana terlalu longgar, maka pejabat akan merasa aman untuk melakukan penyelewengan. Sistem yang korup akan mendidik pejabat yang jujur menjadi ikut menyimpang. Bab 5.